Sebab kita bersukacita bukan karena memotong padi. Kita bersukacita karena memotong padi yang kita tanam. Dan jiwa manusia bukan tumbuh karena upah, tapi karena kerja yang membuat ia berhak untuk menerima upah. Ubaidillah Muchtar adalah pendiri Taman Baca dan Museum Multatuli. Ubay, begitu panggilannya, yakin benar dengan pernyataan Pramudia Anantatur yang menyatakan bahwa Max Havelaar adalah novel yang membunuh kolonialisme. Taman Bacaan Multatuli yang didirikannya selain juga untuk mengenalkan novel Max Havelaar, juga untuk meningkatkan minat baca yang demikian minim di Indonesia, juga khususnya di Lebak, Banten. Ada sawah. Max Havelaar misalnya sudah menyebutkan kan bahwa Lebak ini miskin, Banten ini miskin. Nah, namun apa yang bisa kita lakukan? Ya salah satunya saya membuka kesadaran anak-anak bahwa kemiskinan ini bukan lagi alasan untuk tidak mau sekolah, bukan lagi alasan untuk menikah dini. Ubaidillah Muchtar bergerak dengan masuk ke berbagai daerah pedesaan di Kabupaten Lebak untuk mengenalkan bacaan Max Havelaar, juga memperkenalkan bacaan lain dan rutin mengadakan kegiatan membaca dan mengkaji bersama anak-anak di pedesaan. Ubaidillah Muchtar yakin bahwa penduduk Lebak akan tetap terpuruk seperti di novel Max Havelaar selama mereka tidak memiliki wawasan untuk mengubah daerah mereka. Untuk itulah mereka harus rajin membaca agar dapat melakukan perubahan. Nanti kalau saya menjadi pejabat, saya akan seperti Max Havelaar, akan membela rakyat. Saya tidak suka sama Adipati karena dia suka mencuri kerbau orang lain. Jika saya sudah dewasa nanti, saya tidak akan korupsi. Perjuangan berawal dari takdir yang mengantarkannya ke desa Ciseel, Lebak, Banten untuk mengajar bahasa Indonesia di sebuah SMP di desa terpencil. Awal perjuangan yang cukup berat untuk Ubay karena letak penempatan yang jauh dari Depok, tempat beliau tinggal bersama keluarga, serta aksesnya yang sulit dijangkau. Selama bertugas, Ubay memotret kondisi warga yang masih belum tersentuh dengan modernisasi, seperti belum adanya listrik, minim pengetahuan, fasilitas pendidikan yang jauh, sehingga memerlukan biaya yang mahal. Kesulitan-kesulitan masyarakat tersebut membuat mindset warga untuk tidak melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke bangku SMA, dan memilih menikahkan atau membantu orang tua bertani dan ngangon sapi. SMP ke sekolah kata orang tua gak ada biaya. 3 bulan tinggal di rumah, gak kemana-mana, terus nikah. Pernahkah seekor kerbau menarik bajak? Melihat situasi warga, beliau tergerak untuk melakukan perubahan dengan cara melakukan aktivitas reading group. Buku yang dibaca oleh anak-anak merupakan buku sekelas dunia, Multatuli karya Max Havelaar, yang mana Multatuli atau Douwesdekker memiliki keterkaitan dengan Lebak saat ia menjabat bupati dengan melawan kolonialisme dan anti korupsi. Ada di cerita Seja Adida pencurian kerbau, hasil petani diambil oleh penjajah, tidak boleh mengambil hak milik orang lain. Langkah Ubaidillah Muchtar rupanya tak sia-sia. Ia mulai dikenal oleh berbagai tokoh di daerah Lebak, hingga banyak pejabat sampai Bupati Lebak pun mengenalnya. Ubaidillah Muchtar menyadari bahwa dengan pengaruh yang ia miliki di Lebak, ia mulai memperjuangkan agar sosok Multatuli mulai diperhatikan oleh rakyat Lebak, dan ia memiliki konsep untuk branding ulang ibu kota Kabupaten Lebak, yakni Rangkas Bitung sebagai kota Multatuli. Bersama dengan beberapa sejarawan seperti Boni Triana dan Bondan Kanumuyoso, ia memperjuangkan kepada Pemda agar dibangun Museum Multatuli di Lebak. Perjuangannya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Akhirnya, Museum Multatuli pun diresmikan di Rangkas Bitung Lebak pada tahun 2018. Museum Multatuli membawa 4 muatan sejarah, mulai dari sejarah kolonialisme dan tanam paksa kopi di Indonesia, sejarah Banten dan Lebak, sejarah Max Havelaar dan Multatuli, dan sejarah Rangkas Bitung.
Kemudian alun-alun Rangkas Bitung diubah namanya menjadi Taman Multatuli. Berdiri Jalan Multatuli, Rumah Sakit Multatuli, Sekolah Dasar Negeri Multatuli, dan Multatuli pun telah menjadi branding Lebak, serta membuat Lebak memiliki identitas daerahnya sendiri dan juga turut meningkatkan pariwisata di Lebak tentunya. Ubay adalah sosok ASN inspiratif yang senantiasa mengamalkan nilai-nilai kebangsaan. Kerelaannya berkorban untuk membangun bangsa lewat literasi, mengalahkan kepentingan pribadi dan keluarganya. Semangat yang gigih membangun kesadaran masyarakat Lebak, Banten untuk mengetahui jati diri dengan menanamkan sikap kritis, peduli, dan mau berjuang.